Zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya, semoga nanti kita belajar dengan lancar ya, tidak ada apapun. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, pokoknya siapa yang biasa jadi dirjen lagu Indonesia Raya, ada yang bisa mengangkat tangan. Oke, silakan. Kita maju ke depan. Oke. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya pada para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk. Ya, absen dulu ya. Ajeng Permeswari Dia Retno. Hadir Pak. Ya. Andre Setiawan. Arbi Nurdiansah. Pak. Bagus Suryanto. Pak. Dian Lestari. Hadir Pak. Sakit. Fatma Nur Hidayah. Ferry Wirawanto. Firda Kurniasari. Nafizah Ramadhani. Hadir Pak. Aifa Areta Azga. Hidayah Saputra Nasution. Ikhlas Armada Putra. Ilham Ramadan. Inayatullah Salsabila. Sheila Ayu Fatimah. Hadir Pak. Muhammad Iqbal. Muhammad Faris Setiawan. Nafa Aurani. Raisa Lutfi Fathia. Ratna Zivanna Putri. Rehan Al Nasar. Sena Luciana. Hadir Pak. Hanifah Abizatul Aulia. Hadir Pak. Di Ayu Agustina.
Saputra. Hadir, Pak. Yuyun Rahmawati. Hadir, Pak. Zahra Abi Hadir, Pak. Pak. Haikal Mumtaz. Oke, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih bisa hadir di sekolah melaksanakan proses pembelajaran dan nanti kita akan melaksanakan praktikum ya. Apa nama praktikumnya? Fire. Oke. Kemudian salam kita lupa kita bersyukurkan kepada Junjungan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih, Pak. Masih bagi harus semangat ya. Dan masih yang juga nanti harus semangat. Oke. Kemarin atau sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai senyawa hidrokarbon. Kemudian kita sudah belajar juga namanya posisi atom karbon ya. Kemudian ciri khas atom karbon. Kemudian kita sudah belajar juga ya modern homolog alkana. Oke. Ada yang masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa yang terdiri dari unsur apa? Oke, biasakan angkat tangan. Oke, kita harus aktif ya. Harus biasakan aktif. Kalau misalnya punya pendapat, biasakan angkat tangan dan sampaikan pendapatnya. Oke. Untuk senyawa hidrogen terdiri dari unsur apa saja? Unsur apa? Silakan angkat tangan. Jangan takut menyampaikan. Oke, silakan Ayu. Karbon dan hidrogen. Oke, bagus. Unsur karbon dengan hidrogen. Kemudian Anda Bapak masih ingat ya mengenai ciri khas atom karbon. Ada berapa itu? Ada 3. Oke, perempuan gantian. Apa saja itu? Masih ingat? Oke, perempuan, silakan. Sebutkan saja. Oke, silakan. Ayo. Oke, betul sekali. Diberi apa untuk Wahyu dan Ayu? Ada 3 ya. Kemudian yang terakhir kemarin kita sudah belajar yang mengenai deret homolog alkana. Ada berapa? Kita pelajari kemarin. Oke. Untuk yang alkana ada dari karbon 1 apa namanya? Metana. Karbon 2? Karbon 3? Karbon 4? Karbon 5? Karbon 6? 7? 8? 9? 10? Oke, alhamdulillah masih ingat ya mengenai deret homolog alkana. Karena kalau deret homolog alkana kita sudah paham, insya Allah nanti materi selanjutnya kita akan paham. Seperti nanti bagaimana cara membuat tata nama alkana, alkena dan alkana. Oke. Alkana. Untuk senyawa alkana, apa itu senyawa alkana? Ada yang sudah belajar di rumah? Oke, silakan Wahyu. Karena adalah sebuah hidrokarbon yang terdiri atas atom C dan atom 2. Oke, bagus. Oke, beri apa untuk Wahyu? Jadi senyawa alkana itu senyawa hidrokarbon yang memiliki atau mengandung ikatan tunggal. Nanti kita akan belajar tuh nanti yang namanya alkena, alkuna. Ada yang sudah belajar sebelumnya di rumah? Alkena itu ikatannya bagaimana? Tunggal atau dua? Kalau alkuna? Oke, kita akan perdalam lagi akan mengulas mengenai kata nama alkana ya. Kata nama alkana.
apa? Oke, CN H2N tambah 2. N-nya itu apa? Jumlah atom karbon. Jadi rumus itu kita bisa gunakan ketika kita lupa tuh jumlah atom hidrogennya berapa. Misalnya kita lupa untuk karbon 4 itu berapa sih jumlah hidrogennya, kita bisa mencarinya menggunakan rumus CN H2N tambah 2. Misalnya kita lupa nih N sama dengan 4. Di sini rumusnya apa? CN H2N tambah 2. Tinggal masukkan saja. C, N-nya berapa? 4. H-nya 2 dalam rumus ya. N-nya 4. Tambah 2. Hasilnya C 4. H, H-nya berapa jadinya? Ketika dioperasikan totalnya berapa? 10. Oke. Jangan lupa ya, ini namanya matematika dasar, ada penambahan, kemudian ada yang di dalam kurung atau perkalian. Otomatis kita utamakan yang di dalam kurung ataupun yang perkalian dulu, ya. Baru penambahan. Oke, berarti 2 kali 4 8 tambah 2 10. Oke, kita buktikan apakah benar C4 hanya 10? Benar. Sesuai dengan rumus atau teori dari Alkana. Oke, untuk membuat tata nama Alkana itu apa saja langkahnya? Yang pertama apa? Oke, menentukan rantai induk. Rantai induk itu kita dapatkan dari mana? Jumlah C yang terpendek atau C yang terpanjang? C yang terpanjang. Oke, kita contohkan. Oke, dari contoh di sini untuk menentukan rantai induk mulai dari mana? Dari kiri ke kanan bapak atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Oke, bagus. Dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena lebih dekat dengan cabang. Sebelum penomoran, mana yang rantai induknya? Yang dari kiri ke atas atau yang lurus saja? Lurus. Kenapa lurus? Karena dia terpanjang. Karena jumlah C yang terpanjang atau memiliki jumlah C paling banyak. Kalau ke sini kan hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Kalau sini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6. Jadi, dan penomoran mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ketika kita sudah menentukan mana yang rantai induk, kemudian kita sudah tahu tuh urutan penomoran, apa yang kita lakukan? Menentukan apa? Bus alkil. Nama lain dari bus alkil apa? Cabang. Oke. Cabangnya apa? CH3. Kenapa metil? Karena metana yang kehilangan satu atom H. Awalnya CH4 ya. Metana karena kehilangan satu atom H jadinya alkil ya atau jadi cabang. Akhiran kanan diganti dengan seperti metana jadi kemudian etana jadi propana jadi dan seterusnya. Berarti ini cabang ya, cabang metil. Oke. Nah, kita sudah tahu tuh mana rantai induk, penomoran sudah tahu cabangnya yang mana. Berarti kita harus tahu bagaimana cara membuat nama lengkapnya. Apa kita buat dulu? Nomor cabang. Oke.
langsung masuk ke rantai inti. Rantai induknya apa namanya? Heksana. Kenapa heksana tidak pentana, tidak butana? Karena sesuai dengan dari formula katana bahwa kalau C-nya 6 berarti heksana. Kalau C-nya 7? Heksana. 8? 9? Jadi di sini heksana. Ya, contoh yang lain. Di sini rantainya rantai bercabang atau rantai lurus saja? Rantai bercabang. Sekarang kita coba yang rantai lurus. 3, 2. Oke, ini apa namanya? N butana. Oke, bagus. Reza, N bu. N Yang butana. butana. N butana. Ada sama jawabannya? Sama. Kenapa N butana tidak butana saja? Karena tidak ada cabang dan rantainya rantai lurus. Dan dalam aturan penamaan diawali dengan N strip baru nama rantai induknya. Rantai induknya butana. Kenapa butana? Karena jumlah atom C dalam rantai induknya ada berapa? Dan nanti kita akan praktek menggunakan gas butana. Mana disebutkan produknya di salah satunya. Namanya gas butana. Ini biasanya dipakai untuk masa-masa hiking di luar rumah ya. Misalnya anak kemah biasanya itu ada yang pakai seperti ini ya. Atau anak hiking yang lainnya pakai menggunakan gas portable. Kenapa pakai gas portable? Karena kalau bawa gas LPG keberatan ya. Keberatan. Bayangkan naik turun pakai gas 3 kilo tuh. Pinggang tidak kena itu masih muda itu. Jadi kita pakai yang sini biasanya gas portable. Dan di sini kandungannya luar biasanya. Di sini mengandung gas butana. Dan gas butana itu gas yang mudah terbakar. Jadi nanti kita praktek ya. Kemudian di sini langsung saja. Kelompoknya kemarin sudah kita atur ya. Silakan sekarang berkumpul bersama anggota kelompoknya. Dan alatnya pun dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan percobaan fire fan. Di sini bahan-bahannya ada air, sunlight, dan gas portable. Lalu alat-alatnya ada ember dan juga pemantik api. Mari tonton kami. Terusnya. Juar. Oke. Ini ditaruh ke tangan apa kayak mana, Pak? Nanti dipencetkan. Pencetkan nanti dipencetkan ke dasar. Oh. 1, 2, 3, Di sini banyaknya, Pak. 6 dalam ember. Oke, Pak. Oke. Sudah. 6 kali kan, Pak? Sudah. Ah, ya. 6 kali. Sudah. Itu udah. Oke, sudah cukup. Oke. Oke, siap-siap ya. Oke. Taruh nih, Pak. Oke. Jangan airnya. Enggak apa-apa. Airnya sama, enggak ada, Cok. Takut. Oh ya, aku nanti ngasih ke Haikal ya. Jauhin muka. Oke, cepat. Aku ngasih ke Haikal ya. Gece. Takut dia dulu. Takut. Jangan ini. Lanjut aja. Gua gosong, Pak. Terus, wih, Ujungnya bulu kebakar. Ujungnya kena air. ujungnya kena air. Nih, boleh.
Bakar, Cuk. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan ini Firehead. Di sini kita ada bahannya yaitu sabun, gas tanah dan pneumatik. Dan juga alat ada ember berisi air dan juga pneumatik. Ini pelan-pelan nih. Sini. Ramah semua saya. Ya, nanti kan aku letak di muka kau kan. Aku bakal. Bagus. Gak menyangka kita. Banyak usahanya Mas. Iya, mantap. Lagi. Ya, guys. Udah, jangan ambil sabunnya masing-masing. Langsung bakaran aja. Dah tuh langsung. Dah. Terus. Jangan panik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mencoba uji praktikum Firehead. Di sini ada bahan dan alat yaitu air, sanglet, dan juga gas portable. Di sini ada alatnya, ember, dan juga pemantik api. Tonton keseruan kami ya. Mbak Du. Udah. Baik, gampang aja. Farid, kenapa kita nggak bisa main tahu? Itu ada. Terus. Buat langit. Mana bisa? Ya, cukup. Pinjam embelmu saya. Ya, sudah. Oke, sudah. Langsung gasnya. Oke, siap. Tambahin aja 7. Kuat. Oke. Ya, habis lagi. Masih ada cepet ambil. Oke. Oke, dari ujung. Nah. Dari ujung. Dari Iqbal. Sini bal kau deketin. Ya. Oke, silakan. Kanan kamu megang itu. Jangan panik. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan ya, baru kelas sudah mencoba setiap kelasnya dan setiap anggota kelompoknya. Oke, sekarang untuk menyampaikan hasil presentasinya dari kegiatan langsung tadi, percobaan tadi. Tadi sekarang dimulai dari kelompok 3 saja lah ya. Oke. Kelompok 3, silakan perwakilan. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil percobaan kami saat diberikan gas portabel ke dalam larutan sabun. Di dalam busa yang dihasilkan mengandung gas butana. Setelah busa terkena api, busa langsung terbakar menghasilkan uap air ke atmosfer dan karbon dioksida. Ya, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 2. Oke, silakan. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah saat memantik dihidupkan dan ditempelkan ke tangan lalu dipindahkan dengan tangan lain, tangan terasa panas. Mungkin dikarenakan busanya ngambilnya sedikit, kalau kita ngambilnya panas. Dan menurut kami pembakarannya sempurna karena tidak mengalami kebakaran. Oke. Untuk kedua ada lagi. Oke,
Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, lanjut. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kami yang bernama Handfire. Bahan dan alat itu ada baskom, primer, air, sabun sunlight, pemantik, sama gas portable. Prosedurnya yaitu siapkan baskom berisi air dan tambahkan sabun secukupnya. Aduk hingga menghasilkan banyak busa. Masukkan gas portable ke dalam larutan busa. Tekan katupnya agar gas keluar dan bercampur dengan busa. Aduk sebentar agar gas terperangkap dalam gelembung busa. Ambil busa tersebut dengan tangan hingga menutupi telapak tangan. 4. Nyalakan korek api dan arahkan ke tangan yang berisi busa. Hasilnya, kenapa tangan kita tidak terbakar tersebut? Karena fungsi sabun berfungsi sebagai sulfatan yang membantu menciptakan gelembung busa yang tidak menahan gas yang mudah terbakar. Dan ini merupakan pembakaran tidak sempurna. Oke, ini beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, dari hasil pengamatan dan hasil percobaan ada yang benar, kemudian ada yang kurang benar. Oke, bawa luruskan ya. Dari hasil percobaan, situ kita memakai gas apa? Gas butana. Rumus molekilnya apa? C4H10. Kemudian kita memakai bahan di situ sunlight ya. Kemudian memakai air atau H2. Di situ ketika proses praktikum kita masukkan dulu di situ air kemudian sunlight kita aduk sehingga di situ terbentuklah larutan apa? Larutan sabun sunlight. Di situ tercipta yang namanya sistem koloid ya. Kemudian ketika gas dimasukkan ke dalam larutan sunlight tersebut, otomatis akan gas butana akan terperangkap di sistem koloid. Sehingga kenapa tangan kita tidak terbakar ketika dihidupkan, ketika busa di tangan kita ketika dihidupkan menggunakan pemantik api, kenapa tidak terbakar tangan kita? Ya karena yang terbakar itu bukan tangan kita, tapi gas yang berada di sistem koloid, yaitu di gelembung tersebut. Jadi terbakar itu bukan tangan kita, tapi melainkan busa yang mengandung gas butana. Ada yang terbakar tangannya? Terbakar bulu ada? Bulu. Mungkin bulunya ya. Kita dapat jasa bersih bulu gratis. Oke. Kemudian pembakaran di sini ada yang menyatakan pembakaran sempurna, ada yang menyatakan pembakaran tidak sempurna. Yang benar itu yaitu pembakaran sempurna. Kenapa? Karena dalam proses tersebut, proses pembakarannya, di situ dalam proses pembakarannya, dalam reaksinya kan udah tahu harusnya. Kalau reaksi dasarnya kan C langsung aja langsung ke dasarnya C4H10 ditambah apa? Ditambah O2. Dan apa yang dihasilkan di sini? CO2 tambah H2. H2O dalam bentuk apa di sini? Dalam bentuk uap ya atau gas ya. Kan hilang tuh. Kemudian yang dihasilkan harus pembakaran itu CO2. Pembakaran sempurna. Dan pembakaran sempurna harus ingat, pembakaran sempurna selalu menghasilkan CO2 atau karbon dioksida tambah air. Itu untuk pembakaran sempurna. Oke. Jadi dari hasil belajar hari ini dapat kita simpulkan, ada yang berani menyimpulkan dari awal kita masuk apa yang kita pelajari sampai kita melakukan praktikum, ada yang berani menyampaikan? Dari awal sampai kita selesai